Back tengah kita pemain muda 21 tahun dengan tinggi 187 cm. Siapa lagi kalau bukan Justin Hubner yang dijuluki El Preman. Dan Justin ini sudah resmi mendapatkan klub baru. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya. Sejak kemarin itu sudah beredar bahwa dia mendapatkan tempat di Fortuna Sittard. Ini klub yang menempati posisi ke-11 musim yang lalu ya. 2024-2025 di Eredivisie. Mereka mengemas kalau nggak salah 41 poin dalam 34 pertandingan di Eredivisie dan tetap bertahan di kasta teratas kompetisi Liga Belanda. Dan saya pikir ketika Justin Hubner tidak punya klub, dia keluar dari Wolves U21 dan banyak yang bertanya-tanya kemana dia akan berlabuh. Ya, bahkan santer dia bisa bermain di Liga 1 Indonesia yang sekarang menjadi Super League. Beberapa klub juga sudah beredar bahwa dia akan bermain di klub papan atas. Tapi ternyata Justin itu santai-santai saja dan dia yakin bahwa dia tidak akan bermain di Liga 1 atau Liga Super di Indonesia. Dia tetap akan bermain di Eropa. Ya, dan pasti sudah feeling kuat. Dan dia memang pantas untuk bisa ada di sana. Dan akhirnya memang dia kembali ke Belanda dan dia berada di Fortuna Sittard. Dan kalau bisa dikatakan di sini adalah suatu hal yang baik ya bagi khususnya pelatih kepala kita Patrick Kluivert yang sedang mempersiapkan tim tentunya untuk bisa menghadapi putaran keempat Piala Dunia Zona Asia di Arab Saudi, karena kita akan bertanding dengan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober, pertandingan pertama di grup B. Sebelum kita akan lawan Irak 3 hari kemudian, tepatnya 11 Oktober, dan kehadiran Justin Hubner yang sudah bermain di Fortuna Sittard ini akan mendapatkan jam bermain yang banyak. Nah, dalam pertandingan pembukaan di Eredivisie, Justin Hubner bersama dengan Fortuna Sittard akan bertarung melawan klub rekan senegaranya yang juga ya menjadi pemain tim nasional Indonesia. Dean James, Go Ahead Eagles, lawan dari Fortuna Sittard. Fortuna Sittard ya ini bermain di kandang sendiri di depan publik mereka, dan semoga ya Justin Hubner bermain di bek tengah, nanti Dean James itu pasti akan bermain di bek kiri. Itu yang kita tunggu yang menarik. Pertandingan akan berlangsung pada tanggal 9 Agustus yang akan datang, dan ini akan memulai rangkaian di pekan pertama Eredivisie. Yang menarik lainnya yaitu pemain muda kita yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, Mauro Silstra. Ya, itu sudah juga membuat ledakan besar kemarin di hari Senin, itu mencetak 6 gol ya. Ketika mereka menang dalam laga uji tanding melawan Bemster, ya, Volendam FC, karena bagi Mauro kan sekarang sudah upgrade, sudah naik ke tim utama bersama dengan FC Volendam. Sekarang mereka akan bertarung di Eredivisie juga. Bagi Mauro Silstra dengan 6 gol tersebut tuh luar biasa bagi dia ya. Bisa mencetak gol sebanyak itu. Sebelumnya mereka memang kalah dalam uji coba melawan Namreda dan tim yang berbeda. Ya, yang ditampilkan sekarang Mauro Silstra ditampilkan ya oleh pelatih kepala dari klubnya Volendam. Yang Volendam baru promosi di Eredivisie dan dia sudah membuktikan. Saya pikir dengan banyaknya gol yang dia ciptakan ketika timnya menang dengan 17 gol di laga uji coba, ini bagus buat dia, karena ketika bermain di U21 dengan FC Volendam dia membuat kalau nggak salah 17 gol dan 7 assist ya. Dan kita sudah punya striker nomor 9 yang bagus. Setelah Ole Romeni mengalami cedera dan tidak akan bermain di putaran keempat ya, karena cederanya yang perlu waktu agak panjang, Mauro Silstra adalah salah satu solusi karena dia di pelapis bagi Ole Romeni, walaupun memang disiapkan juga untuk U23. Karena tim U23 kita akan bertarung pada bulan September, 3-9 September yang akan datang di kualifikasi Piala Asia U23. Kita satu grup dengan Korea Selatan, tim yang kuat. Ya, di sana juga ada Macau dan Laos. Nah, ini pertandingan yang akan berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo di Jawa Timur, dan harus bersiap dengan baik. Karena tim U23 kemarin kalah di final Piala AFF itu dengan 1-0 dari Vietnam dan gagal untuk
bisa bagi Steven Gerrard mengukir prestasi bagus di awal karir dia menangani tim U23, tapi tidak mengapa. Masih ada waktu di bulan September dengan kedatangan Mauro Silstra dan juga Justin Hubner yang kemungkinan besar bisa main nantinya pada bulan September. Ini tim U23 kita akan berbeda dengan penampilan di Piala AFF kemarin atau Asian Cup kemarin, karena dengan adanya Mauro Silstra, kemudian Justin, ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, ada Marcelino Ferdinand, tentunya permainan akan sangat berbeda. Apalagi kalau di sana juga ditambah dengan Emiliano Jonathans yang akan ikut bermain. Tim U23 kita akan sangat kuat bermain di kandang sendiri, dan rasanya Korea kita bisa atasi ya. Walaupun Korea adalah tim yang kuat karena hanya juara grup yang akan lolos, tapi dengan ketambahan 7-8 pemain yang akan masuk. Oke, dengan saya Bung Ropan.